Ternyata kamu masih jadi tukang parkir. Untung aku cerai dari kamu. Dasar miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pria sederhana bernama Rudy yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang parkir di kampungnya. Pekerjaan itu membuat banyak orang meremehkannya, termasuk sang mantan istri yang kini merasa lebih terhormat karena menikah dengan seorang kepala desa. Namun, siapa sangka, hanya dalam waktu 1 jam, keadaan berbalik dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rizkinya, menyehatkan badannya, dan mengabulkan segala hajat dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Rudy, seorang pria berusia 28 tahun, menjalani hidup sederhana di sebuah kampung Jawa modern saat ini. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang parkir di depan sebuah pasar tradisional. Pekerjaan itu bukanlah impian masa kecilnya, melainkan sebuah jalan hidup yang harus ia jalani demi bertahan. Meski hasilnya tidak seberapa, ia tetap bersyukur karena setidaknya ia bisa makan, membayar kontrakan, dan menunaikan kewajibannya untuk sholat 5 waktu. Namun, di mata sebagian orang, apa yang dilakukan Rudy dianggap hina. Masa laki-laki kuat hanya kerja jaga parkir? Tidak ada pekerjaan lain apa? Begitu kata orang-orang yang sering lalu lalang di pasar. Kalimat itu menusuk hatinya, tapi ia memilih diam. Bagi Rudy, pekerjaan halal tidak seharusnya menjadi bahan hinaan. Yang paling menyakitkan, hinaan justru datang dari seseorang yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, mantan istrinya, Ajeng Teh. Beberapa tahun lalu rumah tangga mereka kandas. Perbedaan cara pandang hidup dan tekanan ekonomi membuat Ajeng Teh memilih berpisah. Tidak lama kemudian, Ajeng Teh menikah dengan seorang kepala desa, sosok terpandang yang membuatnya merasa lebih terhormat. Sejak itulah sikap Ajeng Teh berubah drastis. Ia sering melewati Rudy dengan tatapan merendahkan. Pernah suatu kali ketika Rudy sedang sibuk mengatur kendaraan di parkiran, Ajeng Teh datang bersama suami barunya. Dengan nada congkak, ia berkata cukup keras agar orang-orang mendengar. "Lihatlah, mantan suamiku sekarang hanya tukang parkir. Untung aku sudah menikah dengan orang yang jauh lebih pantas dan terhormat." Ucapan itu membuat beberapa orang sekitar menoleh, lalu tertawa sinis. Ada yang mencibir, ada pula yang ikut mengolok-ngolok. Rudy hanya bisa menundukkan kepala, menahan gejolak amarah yang berkecamuk di dadanya. Ingin rasanya ia membalas, tapi ia tahu berbicara kasar hanya akan menambah bahan ejekan. Dalam diamnya, Rudy merasakan luka yang amat dalam. Orang yang pernah ia sayangi dengan tulus, kini berdiri angkuh menghina dirinya. Hatinya perih, seolah seluruh harga diri yang tersisa terkoyak di depan umum. Namun, Rudy bukan tipe lelaki yang mudah larut dalam amarah. Ia mengingat pesan almarhum ayahnya, "Jangan pernah balas hinaan dengan hinaan, nak. Diamu lebih berharga daripada kata-kata kasar. Ingatlah, waktu akan membuktikan siapa yang benar." Itulah sebabnya meski hatinya remuk, Rudy tetap menahan diri. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, membantu ibu-ibu yang kesulitan memarkir motor, memberi tanda tangan pada karcis parkir, dan sesekali menyapu halaman agar terlihat rapi. Orang-orang yang lewat hanya melihat seorang tukang parkir biasa. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan Rudy tersimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah terungkap. Rahasia itu adalah tentang siapa sebenarnya Rudy, tentang perjalanan hidup yang membuatnya harus rela merendahkan diri demi sebuah tujuan, tentang pengorbanan yang ia sembunyikan rapat-rapat, dan tentang sesuatu yang kelak akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya tercengang. Hari itu, ketika Ajeng Teh menghina Rudy di depan keramaian pasar, seolah menjadi awal dari sebuah kisah besar.
Kisah yang bukan hanya akan mengguncangkan hati orang-orang sekitar, tapi juga menjadi pelajaran berharga tentang arti kesabaran, kerja keras, dan takdir yang selalu menyimpan kejutan. Malam itu, selepas kejadian memalukan di pasar, Rudi berjalan pulang dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah bekerja menjaga parkiran, melainkan karena hati yang begitu remuk. Setiap kata yang keluar dari mulut Ajeng, mantan istrinya, seolah terus terngiang di telinganya. "Lihatlah, mantan suamiku sekarang hanya tukang parkir. Untung aku menikah dengan orang terhormat." Kata-kata itu berulang-ulang menusuk hati, bagai pisau yang tak henti mengiris luka lama. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, Rudi meletakkan jaket lusuhnya di kursi kayu reyot. Ia duduk di lantai beralaskan tikar usang, menatap kosong ke arah langit-langit. Di ruangan yang hanya diterangi lampu bohlam redup, Rudi terisak. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini jatuh deras. Ia memeluk lutut, menenggelamkan wajah di antara kedua lengannya. Hatinya hancur. Ia teringat masa-masa ketika masih bersama Ajeng. Dulu, meski hidup serba kekurangan, ia berusaha membahagiakan istrinya. Bekerja serabutan, mencari nafkah dengan apapun yang halal, dan selalu berusaha pulang membawa rezeki meski kecil. Namun rupanya, kesederhanaan itu tidak cukup bagi Ajeng. Ia lebih memilih kehidupan yang dianggapnya penuh kehormatan bersama kepala desa. "Apakah aku memang tidak layak dihargai?" bisik Rudi lirih. Suaranya pecah oleh tangis. Di titik itu, rasa putus asa mulai menghantui. Rudi merasa dirinya tidak berarti. Orang-orang meremehkan pekerjaannya. Tetangga menilai rendah kehidupannya. Bahkan orang yang dulu ia cintai kini mempermalukan di depan umum, seakan seluruh dunia sepakat menyingkirkan dirinya. Dalam kegelapan malam, Rudi menggelar sajadah. Ia bersujud lama, menangis di hadapan Allah. Doa yang keluar bukan lagi sekadar permintaan rezeki, melainkan jeritan hati seorang hamba yang merasa hancur. "Ya Allah, jika Engkau anggap aku pantas, kuatkanlah aku. Tapi jika aku memang tidak sanggup lagi, ambillah nyawaku malam ini. Aku lelah ya Rob." Tangisan itu terdengar pilu. Namun justru di saat itulah ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Ia teringat pesan almarhum ibunya yang dulu sering menasihati. "Nak, jangan pernah menyerah hanya karena ucapan manusia. Mereka menilai dari luarnya saja, tapi Allah menilai dari hatimu. Bersabarlah, waktumu akan tiba." Rudi menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Tersenyum samar, meski air mata masih membasahi pipi. Ia tahu ibunya tak ingin ia menyerah. Ia harus tetap kuat, meski dunia seolah menolak kehadirannya. Namun kenyataan hidup terus menghimpit. Pagi hari, ketika ia kembali ke parkiran, tatapan orang-orang yang kemarin mendemar hinaan Ajeng masih sama. Ada yang melirik sinis, ada yang bergumam sambil tersenyum mengejek. Beberapa anak muda bahkan dengan sengaja melewati area parkir sambil berkata, itu mantan suaminya Bu Kades, jadi tukang parkir, kasian banget." Hinaan itu seperti garam yang ditaburkan ke luka terbuka. Rudi hanya bisa menggertakkan gigi, menahan amarah dan kembali menunduk. Ia sadar jika ia melawan justru akan makin mempermalukan dirinya. Hari-hari itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Ia merasa sendiri, seolah tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Semua orang hanya tahu menilai dan menghakimi tanpa mau melihat perjuangan yang sebenarnya. Namun dalam kegelapan itulah, Rudi mulai menemukan sesuatu. Ia sadar bahwa manusia bisa menghina sepuasnya, tapi Allah tidak pernah tidur. Di balik segala kepedihan, ia yakin ada rencana besar yang sedang Allah siapkan. Rudi memutuskan untuk tetap bertahan meski hatinya koyak. Ia akan menunggu saat yang tepat, saat di mana Allah menunjukkan bahwa sabar dan doa tidak pernah sia-sia.
Dan tanpa ia sadari, malam penuh tangisan itu justru menjadi awal kebangkitan. Karena semakin dalam seseorang jatuh, semakin besar pula kemungkinan ia bangkit dengan kekuatan yang tak terduga. Hari-hari setelah penghinaan itu menjadi titik balik bagi Rudy. Ia tahu jika terus larut dalam kesedihan, hidupnya tidak akan pernah berubah. Ia memilih berdiri kembali meski langkahnya tertatih. Malam-malam penuh tangisan kini ia gantikan dengan doa panjang dan niat kuat untuk bangkit. Sejak lama, sebenarnya Rudy sudah memulai usaha kecil-kecilan bersama sahabat lamanya, Tony. Usaha itu bergerak di bidang ekspedisi barang. Awalnya hanya bermodalkan satu mobil box tua yang sering mogok di tengah jalan. Rudy tidak pernah menceritakan hal ini kepada banyak orang, bahkan Ajeng pun dulu tidak mengetahuinya. Ia memilih diam, karena baginya lebih baik berbuat daripada hanya berbicara. Setelah bekerja seharian menjaga parkir di pasar, malamnya Rudy menghabiskan waktu di garasi kecil tempat ia dan Tony mengurus pengiriman barang. Ia memeriksa nota, menghitung biaya operasional, memastikan kendaraan siap jalan, hingga terkadang ikut mengantarkan barang ke kota tetangga. Tidurnya tidak menentu, sering hanya 2-3 jam sehari. Tony sering berkata, "Ruth, kau ini keras kepala. Kalau orang lain sudah menyerah dengan hidupmu, kau masih saja bertahan. Tapi aku percaya, kerja kerasmu ini tidak akan sia-sia." Kalimat itu menyalakan semangat di dada Rudy. Ia ingin membuktikan bahwa hinaan yang ia terima tidak akan menguburnya. Setiap rasa lelah ia balas dengan senyuman kecil, mengingat bahwa Allah menyukai hamba yang mau berusaha. Perlahan, usaha ekspedisi itu mulai menunjukkan hasil. Dari hanya mengantar barang kebutuhan warung kecil, kini mereka mendapat kepercayaan dari toko-toko grosir di pasar kota. Mobil box tua mereka sering penuh muatan, hingga akhirnya mereka bisa membeli satu armada tambahan. Meski begitu, Rudy tetap tidak berubah. Ia tetap menjaga parkiran di pasar. Orang-orang menganggapnya tidak punya pilihan lain, padahal ia sengaja melakukannya. Baginya, pekerjaan itu bukan hanya soal uang, melainkan latihan hati agar tidak sombong. Ia ingin selalu ingat bagaimana rasanya dihina, supaya kelak saat Allah mengangkat derajatnya, ia tidak lupa diri. Setiap kali lelah, Rudy menengadah ke langit malam. Ia berbisik dalam doa, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh karena kesombongan. Jadikan aku kuat untuk terus berjalan di jalan-Mu." Kerja keras itu pun membuahkan hasil lebih besar. Kontrak dari perusahaan distribusi makanan datang mempercayakan pengiriman ke usaha kecil milik Rudy. Jumlah armada bertambah, karyawan mulai direkrut, dan keuntungan semakin stabil. Namun semua itu tetap ia simpan rapat-rapat. Di pasar, Rudy masih dikenal sebagai tukang parkir yang ramah. Ia masih menyapa pedagang dengan senyum, membantu ibu-ibu mengangkat belanjaan, bahkan sering memberi karcis gratis kepada anak-anak muda yang tidak punya uang pas. Tidak ada yang menyangka, pria sederhana itu sebenarnya sudah memimpin usaha dengan omset jutaan rupiah setiap bulan. "Kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya," pikir Rudy dalam hati. Tapi ia tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun. Baginya, pembuktian yang sesungguhnya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil nyata di waktu yang tepat. Rudy sadar, perjalanan masih panjang. Namun di lubuk hatinya, ia percaya satu hal. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa dan usaha hambanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan terlihat, dan hinaan yang ia terima akan terbalas dengan cara yang indah. Dan benar saja, hari itu akhirnya tiba. Sebuah kejadian di pasar hanya 1 jam setelah ia kembali dihina oleh Ajeng T akan membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya Rudy. Pagi itu, pasar kampung ramai seperti biasa. Pedagang sibuk menggelar dagangan, ibu-ibu menawar harga, dan anak-anak berlarian. Rudy, dengan rompi lusuhnya, berdiri di pintu masuk area parkir. Ia menyapa orang dengan ramah, sesekali membantu memarkir motor, sambil menahan rasa pahit di dada. Belum lama tadi, Ajeng kembali menghina dirinya. Dengan suara lantang agar orang mendengar, Ajeng berkata, "Aku bersyukur sudah tidak hidup bersama dia lagi. Coba bayangkan, jadi istri tukang parkir, malu aku.
Untung aku menikah dengan kepala desa, hidupku jauh lebih terhormat. Ucapan itu membuat beberapa pedagang tertawa kecil. Ada juga yang mencibir sambil melirik ke arah Rudi. Wajah Ajeng begitu congkak. Tangannya menggenggam erat lengan suami barunya, seolah ingin menunjukkan betapa mulianya dirinya sekarang. Rudi hanya diam. Ia tahu setiap kata yang ia balas hanya akan menjadi bahan tertawaan baru. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu kembali mengatur motor yang baru masuk. Namun dalam hatinya, ia berbisik lirih. Ya Allah, tunjukkan pada mereka bahwa Engkau tidak pernah tidur. 1 jam setelah penghinaan itu, suasana pasar tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, beberapa mobil box berlogo perusahaan besar masuk ke area pasar. Sopir dan kru turun, lalu mencari seseorang. "Mana Pak Rudi? Kami ada janji menyerahkan dokumen kontrak distribusi," kata salah seorang pria berseragam rapi. Orang-orang langsung menoleh, kaget. Nama Rudi disebut dengan hormat. Mereka saling berbisik, bingung, karena yang mereka kenal, Rudi hanyalah tukang parkir. Tak lama, salah satu manajer perusahaan datang membawa map besar. Begitu melihat Rudi, ia segera menyalami dengan penuh hormat. "Pak Rudi, ini dokumen kerjasama baru untuk pengiriman barang bulan depan. Tolong ditandatangani, Pak." Seisi pasar mendadak hening, mata orang-orang membelalak. Ajeng menutup mulutnya, wajahnya memucat. Suaminya yang kepala desa pun hanya bisa berdiri kaku, tidak menyangka apa yang dilihat. Dengan tenang, Rudi melepas sarung tangannya, menerima dokumen lalu menandatanganinya. Suaranya terdengar jelas, penuh wibawa. "Terima kasih atas kepercayaan ini. Insya Allah, semua akan berjalan sesuai perjanjian." Manajer itu mengangguk hormat. Kru perusahaan yang lain ikut memberi salam, memperlakukan Rudi dengan penuh respek. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Jadi Rudi itu pemilik ekspedisi besar? Pantas mobil box itu sering keluar masuk kota, ternyata usahanya. Ya Allah, kita selama ini salah menilainya. Ajeng berdiri terpaku, hatinya bergetar hebat. Ia teringat betapa seringnya ia menghina, menertawakan, bahkan merendahkan Rudi. Kini, pria yang dulu ia anggap hina ternyata jauh lebih mulia dan sukses. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, tapi tidak sepatah kata pun bisa keluar. Rudi menoleh ke arah Ajeng, menatapnya sekilas. Ia tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penuh ketenangan. Lalu ia berkata dengan suara lembut namun tajam menusuk hati. "Tidak ada pekerjaan yang hina selama itu halal. Kita semua hanya menjalani takdir masing-masing. Yang membedakan bagaimana kita menjaga hati." Ucapan itu bagai petir di siang bolong. Orang-orang yang tadinya menertawakan kini menunduk malu. Ajeng pun menitikkan air mata penuh penyesalan. Ia sadar telah meninggalkan lelaki yang sabar, kuat, dan berhati mulia. Seseorang yang kini jauh lebih terhormat dibanding sekedar jabatan duniawi. Hari itu pasar menjadi saksi sebuah pembalasan yang tidak dilakukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan bukti nyata dan kebesaran hati. Rudi yang dulu dihina, kini berdiri tegak sebagai sosok yang disegani. Kejadian itu menyebar cepat. Nama Rudi tidak lagi disebut sebagai tukang parkir, melainkan pengusaha sukses yang tetap rendah hati. Orang-orang mulai menghormati, bahkan sebagian merasa malu jika dulu pernah meremehkannya. Dan bagi Ajeng, momen itu menjadi titik penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ia menyadari telah meninggalkan lelaki yang sabar, kuat, dan berhati mulia. Seseorang yang kini jauh lebih terhormat dibanding sekedar jabatan duniawi. Setelah kejadian di pasar itu, nama Rudi menjadi buah bibir seluruh kampung. Orang-orang yang tadinya hanya melihatnya sebagai tukang parkir sederhana, kini menyebutnya dengan hormat sebagai seorang pengusaha sukses. Namun, perubahan pandangan itu sama sekali tidak mengubah sikap Rudi. Ia tetap datang ke pasar setiap hari, masih memakai rompi lusuhnya, dan masih dengan senyum ramah membantu orang memarkirkan kendaraan. Banyak yang heran mengapa ia tidak meninggalkan pekerjaan parkir yang dulu membuatnya dihina. Dengan tenang, Rudi menjawab, "Disinilah aku belajar arti sabar.
Di sini aku ditempa untuk tidak peduli dengan hinaan manusia, tapi lebih peduli pada pandangan Allah. Kalau aku meninggalkan ini hanya karena gengsi, bukankah aku sama saja dengan mereka yang dulu meremehkanku? Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Sebagian dari mereka bahkan mulai belajar menghargai pekerjaan apapun, sekecil dan serendah apapun di mata manusia. Mereka menyadari, mulia atau tidaknya seseorang bukan ditentukan dari pekerjaan, melainkan dari kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hati. Ajeng di sisi lain hidup dalam penyesalan. Setiap kali melewati pasar, ia tidak berani menatap mata Rudi. Hatinya perih, mengingat bagaimana dulu ia meninggalkan lelaki yang setia dan memilih gengsi duniawi. Kini ia hanya bisa menyesali keputusannya. Namun bagi Rudi tidak ada dendam. Ia tidak pernah menyimpan kebencian, bahkan mendoakan agar Ajeng tetap mendapat kebaikan dalam hidupnya. Tidak ada gunanya menyimpan sakit hati, ucap Rudi suatu hari pada Tony sahabatnya. Hinaan mereka adalah jalan yang membuatku semakin dekat kepada Allah. Kalau aku sibuk membalas, aku tidak akan pernah sampai pada titik ini. Kata-kata itu menjadi pelajaran besar, tidak hanya bagi Tony, tapi juga bagi semua orang yang mengenalnya. Waktu pun berjalan, usaha ekspedisi milik Rudi semakin berkembang, armada bertambah, karyawan semakin banyak. Namun, meski kesuksesan menghampiri, ia tetap rendah hati. Ia membangun musola kecil di dekat rumah kontrakannya, menyumbang untuk anak yatim, dan membantu para pedagang kecil di pasar agar lebih mudah berjualan. Kehidupan Rudi menjadi contoh nyata bahwa kesabaran, doa, dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Hinaan yang dulu ia terima kini berubah menjadi penghormatan. Air mata yang dulu jatuh dalam kesepian kini berganti dengan senyum syukur. Hari itu, ketika kembali berdiri di area parkir, seorang pemuda mendekat dan berkata, "Pak, saya ingin belajar seperti Bapak. Bagaimana caranya agar tetap kuat meski sering dihina?" Rudi tersenyum, menepuk bahu pemuda itu, lalu berkata, "Jangan pernah takut dihina manusia. Yang harus kau takuti adalah kalau Allah berpaling darimu. Kalau hatimu ikhlas, langkahmu jujur, dan doamu tulus, maka hinaan manusia hanya akan menjadi batu pijakan menuju kemuliaan." Kalimat itu menyentuh banyak hati. Rudi tidak hanya menjadi pengusaha, tapi juga menjadi guru kehidupan bagi orang-orang sekitarnya. Kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Seorang tukang parkir bisa saja pemimpin yang sabar. Seorang yang dianggap hina bisa saja jauh lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang merasa terhormat. Kesuksesan sejati bukan tentang harta atau jabatan, melainkan tentang bagaimana kita menjaga hati, tetap rendah diri, dan tidak berhenti berusaha di jalan yang benar. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan orang lain, sebab bisa saja orang yang kita anggap rendah hari ini, besok justru menjadi orang yang jauh lebih tinggi derajatnya, sementara kita hanya tinggal menatap dengan penyesalan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran hidup untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol suka, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.